Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semuanya? Ketemu lagi sama Abi dalam pelajaran fikih dan kali ini Abi akan membahas materi infak. Sudah siap kan untuk belajar? Alhamdulillah kalau sudah siap semuanya. Tapi kembali Abi ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri ya di rumah. Terus sebelum belajar, mari bersama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah membaca doa. Yuk segera saja kita mulai pembelajarannya. Ini dia materinya. Didengarkan baik-baik. Materi infak. Soleh-solehan semuanya, tahukah kamu apa itu infak? Kita pelajari bareng-bareng ya. Apa itu pengertian dari infak? Infak, menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Yang dibelanjakan ini adalah sebagian harta kita untuk dibelanjakan di jalan Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membantu pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu apa ya yang menjadi dasar atau dalil dalam berinfak? Dasar atau dalil dalam berinfak ini ada dalam Al-Quran. Ini sudah tertulis nyata di dalam surat Ali Imran ayat 92. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min sayyin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Jadi di sini sudah jelas bahwa seberapa banyak harta yang kita miliki, bila belum dibelanjakan di jalan Allah, maka belum ada kebajikan baginya. Nah, dalam berinfak ini juga ada hukum-hukumnya loh. Apa saja hukum-hukumnya? Hukum yang pertama dalam berinfak ini adalah wajib. Wajib ini adalah bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan ini mendapatkan dosa. Contohnya adalah membayar zakat fitrah pada bulan suci Ramadan setelah menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya. Juga ketika membayar mahar. Nih mahar ini adalah ketika kita menjadi pengantin ini harus membayar mahar. Apabila tidak dibayarkan, ini juga akan berdosa. Yang selanjutnya hukumnya adalah sunnah. Infak sunnah ini yang bagaimana sih? Infak sunnah ini bila dikerjakan ini akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, infak yang dimaksud adalah seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, kemudian infak untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, membangun sarana-sarana yang lainnya, kemudian infak menolong korban bencana. Ini hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga adalah infak mubah. Ini hukumnya mubah ya. Seperti apa? Jika
kita memberi hadiah kepada seseorang. Karena kenapa dianggap mubah? Karena bila dikerjakan ini tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Yang selanjutnya rukun infak. Ini rukun infak itu harus ada pemberi infak atau disebut dengan munfik. Kemudian harus ada penerima infak atau yang disebut dengan munfik lahu. Dan ada barang yang diinfakkan. Juga ada penyerahan ataupun ijab kabul. Dan barang yang diinfakkan ini harus adalah milik sendiri dan juga bukan hasil curian ataupun barang-barang yang haram. Dan niatnya berinfak semata-mata hanya karena Allah. Terus syaratnya infak itu apa sih? Syarat infak ini adalah bagi orang yang memiliki harta berlebih. Jika sudah mempunyai harta banyak, ini dia harus berinfak karena juga sebagai untuk tabungan pahala di akhirat nanti. Juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berinfak tidak boleh menyebut-nyebut infak yang telah diberikan karena ini akan merusak atau menghilangkan pahala yang diterima. Juga setelah berinfak tidak boleh menyakiti orang yang telah diberi infak tersebut. Kemudian apa sih syarat-syarat bagi barang yang diinfakkan? Syaratnya adalah harta atau barang yang telah dita'asyarufkan ataupun dibelanjakan, yang maksudnya misalnya uang atau apa gitu ya. Jadi ketika kita sudah menginfakkan benda tersebut ataupun harta tersebut harus dibelanjakan. Kemudian terpilih, maksudnya terpilih ini adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiga ini harta yang diperjualbelikan. Atau kemudian yang nomor 4 adalah orang yang sah pemiliknya. Jadi emang benar punya sendiri, bukan punya orang lain. Sah penerimanya, maksudnya ini adalah orang yang benar-benar berhak untuk menerima dari infak tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Abi tentang infak. Semoga anak-anak hebat semuanya dapat memahami dan dapat dimengerti. Tetap semangat belajar dari rumah. Apabila ada kekurangan dari Abi mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.